Halo sahabat cuan, selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingatkan dulu ya, bahwa video ini murni untuk edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda, jadi pastikan selalu bijak, gunakan data, logika, dan sesuai dengan profil resiko masing-masing. Di kesempatan kali ini, kita akan membedah sebuah emiten yang cukup unik dan jarang dibahas, yaitu PT Jaya Trishindo Tbk dengan kode saham HELI. Yap, dari namanya saja, kita bisa menebak bahwa bisnis utamanya berkaitan dengan helikopter. Video ini dibuat pada tanggal 1 Oktober 2025 atas permintaan sahabat kita, @cowasimon_cahyadi10. Kita akan bahas mulai dari profil perusahaan, struktur kepemilikan, laporan keuangan Q2 2025, kemudian kita breakdown ke analisa fundamental, valuasi saham, rasio-rasio penting, hingga kita bahas juga analisa teknikal sederhana, serta resiko dan peluang ke depan. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai habis ya, karena analisa ini akan panjang, menyeluruh, dan tentunya bisa memperkaya wawasan kita semua. Profil dan sejarah perusahaan. PT Jaya Trishindo Tbk atau kita singkat HELI berdiri pada tanggal 16 April 2007. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Edwin Wijaya dan Bapak Leonard Chandra. Nah, pada tahun 2012 bersama dengan Edwin Wijaya, perusahaan ini mendirikan PT Komala Indonesia yang fokus pada jasa penyewaan helikopter untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal. Artinya, HELI ini bukanlah perusahaan maskapai penerbangan komersial seperti Garuda atau Citylink yang kita kenal, tetapi lebih ke arah penyedia jasa khusus seperti penyewaan helikopter untuk keperluan korporasi, pertambangan, logistik, hingga evakuasi medis. Jadi sifat bisnisnya niche market alias sangat spesifik. Dari sisi anak usaha, saat ini HELI memiliki satu anak usaha utama, yaitu PT Komala Indonesia berdiri tahun 2013, bergerak di bidang penyewaan helikopter. Total aset perusahaannya mencapai 336 miliar rupiah dengan kepemilikan saham HELI sebesar 99%. Jadi hampir seluruh operasional penyewaan helikopter ini benar-benar berada di bawah kendali HELI. Segmen 2, struktur pemegang saham menit 8-12. Sekarang kita lihat dulu siapa saja pemegang saham besar HELI. Data terbaru menunjukkan PT Startel Communication memegang sekitar 30,25% saham. PT Avia Nusantara Katulistiwa sekitar 27,59%, PT Komala Trivaria memegang 20,5%. Sisanya dimiliki oleh publik, yaitu sekitar 11,48% free float. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa saham HELI ini cukup terkonsentrasi di tangan pemegang utama. Free float-nya kecil, hanya sekitar 11%. Implikasinya adalah, 1. Saham ini bisa lebih mudah digerakkan karena jumlah saham yang beredar di publik tidak terlalu besar. 2. Investor retail harus lebih berhati-hati karena volatilitasnya bisa tinggi jika ada aksi jual beli besar dari pemegang utama. Untuk Dewan Direksi, ada nama Edwin Wijaya yang juga merupakan salah satu pendiri. Namun, secara kepemilikan saham langsung, Edwin hanya memegang sangat kecil sekali di bawah 0,0001% dari total saham beredar. Kinerja keuangan TTM dan Q2 2025. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, laporan keuangan. Mari kita breakdown satu persatu dari income statement, balance sheet, hingga cash flow. Income statement, revenue TTM 133 miliar rupiah, gross profit TTM 25 miliar rupiah, EBITDA TTM 32 miliar rupiah, net income TTM 8 miliar rupiah. Jadi, dari sini kita bisa lihat perusahaan masih untung, meskipun margin bersihnya tipis, hanya 3%. Balance sheet, total aset 172 miliar rupiah, total liabilitas 107 miliar rupiah, ekuitas 65 miliar rupiah, kas hanya 2 miliar rupiah, total debt 84 miliar rupiah, terdiri dari 49 miliar utang jangka pendek dan 35 miliar utang jangka panjang. Net debt 82 miliar rupiah, artinya perusahaan sangat bergantung pada utang karena kasnya kecil sekali. Cash flow, arus kas operasi 17 miliar rupiah, positif. Arus kas investasi, minus 14 miliar rupiah. Arus kas pendanaan, minus 8 miliar rupiah. Free cash flow, 10 miliar rupiah.
Poin penting di sini adalah walaupun laba bersih hanya 8 miliar rupiah, perusahaan masih bisa menghasilkan free cash flow 10 miliar rupiah. Namun kondisi kas di neraca sangat tipis, hanya 2 miliar rupiah, yang bisa menjadi masalah untuk likuiditas jangka pendek. Tren laba dan revenue. Kalau kita lihat lebih detail, revenue tahunan perusahaan berfluktuasi. Misalnya, tahun 2023 69 miliar rupiah, tahun 2024 131 miliar rupiah, tahun 2025 TTM 133 miliar rupiah. Jadi ada pertumbuhan signifikan dari 2023 ke 2024, namun di 2025 pertumbuhannya mulai melambat. Bahkan pada Q2 2025, revenue kuartalan turun 18,95% dibanding tahun sebelumnya. Dari sisi laba bersih, tahun 2022 perusahaan sempat rugi 86 miliar rupiah. Tahun 2023 membalikan keadaan dengan laba 654 juta rupiah. Tahun 2024 naik jadi 7 miliar rupiah. TTM 2025 sudah mencapai 8 miliar rupiah. Artinya, ada tren pemulihan yang cukup konsisten sejak kerugian besar tahun 2022. Profitabilitas dan efisiensi. Mari kita analisis margin dan rasio profitabilitas. Gross margin 21,8%, cukup sehat untuk jasa penerbangan khusus. Operating margin 7,71%. Net profit margin 3%. Dari sisi rasio pengembalian, ROA 4,7%, masih rendah. ROE 12,45%, lebih baik, artinya ekuitas menghasilkan return 12% setahun. ROIC 11,83%, artinya modal yang diinvestasikan bisa menghasilkan double digit return. Jadi dari sisi profitabilitas, walaupun marginnya tipis, perusahaan masih mampu memberikan return yang lumayan pada ekuitas. Struktur modal dan solvabilitas. Dari sisi kesehatan keuangan, ada beberapa hal yang harus kita highlight. 1. Debt to equity ratio 1,29. Ini berarti utang lebih besar daripada ekuitas. 2. Current ratio hanya 0,61. Artinya, aset lancar tidak cukup untuk menutup kewajiban jangka pendek. 3. Interest coverage ratio 2,68. Masih bisa bayar bunga tapi margin aman tipis. 4. Altman Z-score minus 0,07. Memberi sinyal resiko finansial cukup besar. Kesimpulannya, dari sisi solvabilitas, Heli berada pada posisi rentan, apalagi jika pendapatan terganggu atau bunga naik. Valuasi saham. Sekarang kita masuk ke valuasi pasar. Harga saham per 1 Oktober 2025 ditutup di Rp238 dengan jumlah saham beredar sekitar 832 juta, maka market cap perusahaan sekitar 198 miliar rupiah. Mari kita hitung rasio valuasinya. PER/TTM 24,47, jauh di atas rata-rata IHSG yang hanya sekitar 9. PBV 3,05, harga saham 3 kali nilai buku. EV/EBITDA 9,0, relatif moderat. PS ratio 1,49, cukup wajar. Interpretasi. Secara PER saham Heli terlihat mahal dibanding rata-rata pasar, namun EV/EBITDA masih dalam kisarannya wajar. Bisa jadi faktor free float kecil membuat valuasi terlihat tinggi. Analisa teknikal. Data penutupan 1 Oktober 2025. Harga Rp838 plus 0,85%, volume 143.000. Performa 1 tahun minus 34%. Year to date minus 11,8%. 6 bulan terakhir plus 23%. Artinya saham Heli ini sangat volatil. Dalam jangka pendek ada perbaikan harga, tapi dalam jangka panjang masih turun. Dengan free float kecil, pergerakan harga bisa tajam baik naik maupun turun. Resiko dan peluang. Resiko, likuiditas lemah, kas kecil, utang tinggi, volatilitas harga saham karena free float kecil. Bisnis tergantung kontrak khusus, jadi pendapatan bisa fluktuatif. Altman Z-score negatif, sinyal resiko finansial. Peluang, kontrak baru dengan perusahaan besar atau pemerintah bisa langsung meningkatkan pendapatan. Pasar niche helikopter relatif terbatas persaingnya. Free float kecil bisa jadi katalis harga naik cepat jika ada sentimen positif. Kesimpulan. Oke sahabat cuan, mari kita simpulkan. Heli adalah perusahaan niche di sektor penyewaan helikopter. Kinerjanya mulai memulih pasca merugi besar di 2022 dengan laba TTM 8 miliar rupiah. Namun masalah utamanya ada di likuiditas. Utang cukup besar,
kas kecil dan valuasi pasar yang relatif mahal jika dilihat dari PER. Saham ini cocok dijadikan contoh bahwa tidak semua perusahaan kecil itu undervalued. Ada juga yang dihargai mahal karena free float rendah. Ingat, analisa ini hanya untuk edukasi, bukan rekomendasi. Semua keputusan investasi ada di tangan teman-teman. Kalau suka dengan analisa panjang seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Saham Cuan supaya makin banyak saham yang bisa kita bedah bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.